Menurutku, hal yang paling diam-diam mematikan untuk para cowok sekarang adalah bukan alkohol, bukan rokok, tapi dopamin instan. Scroll TikTok berjam-jam, konten pendek terus-menerus, dan ujung-ujungnya PMO yang jadi pelarian ketika stres, kosong, atau kesepian. Dan yang bikin miris adalah banyak yang nggak sadar bahwa mereka udah kecanduan PMO. Dan makin kesini, makin aku sadar, masalahnya mungkin bukan cuma soal PMO-nya, tapi tentang generasi yang udah terbiasa hidup dengan stimulasi tanpa henti. Dan sebelum lanjut, buat yang pertama kali nonton channel ini, perkenalkan, aku Andre, aku seorang dokter umum, dan mungkin kedepannya channel ini akan banyak membahas hal-hal yang lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kesehatan, kebiasaan, mindset, dan self-improvement, tapi bakal dibawakan dengan bahasa yang lebih simple, santai, dan mudah dicerna, dan lebih masuk akal buat dipahami sehari-hari. Karena menurutku, banyak hal penting yang sebenarnya deket sama kehidupan kita sehari-hari, cuma kadang penyampaiannya ribet aja. Dan di video ini aku bukan ceramah, dan juga bukan so suci, karena kenyataannya topik PMO ini memang susah banget dibahas, dan kebanyakan orang malu untuk membahasnya. Tapi karena justru semua orang malu buat ngomongin ini secara terbuka, dan pada akhirnya banyak yang struggle sendirian. Dan menurutku di era sekarang, kemampuan untuk mengontrol diri itu menjadi sesuatu yang sulit banget. Kita masuk ke topik yang pertama, kenapa PMO ini bisa jadi kebiasaan. Masalahnya di era sekarang, akses semuanya terlalu gampang banget. Lagi bosen, buka HP. Lagi stres, buka media sosial. Nggak bisa tidur, scroll HP lagi. Dan otak kita akhirnya terbiasa mendapatkan dopamin secara instan setiap harinya. PMO akhirnya bukan cuma soal nafsu, tapi jadi pelarian. Kadang orang PMO itu bukan cuman karena dia lagi horny aja. Kebanyakan orang itu cuman kosong, capek, kesepian, atau lagi pengen lari sebentar dari kehidupan. Dan itu yang bikin banyak orang susah untuk berhenti dari PMO. Karena yang dicari sebenarnya bukan kontennya, tapi perasaan lega yang sementara. Masuk ke bagian kedua, dunia digital memang didesain untuk bikin kita kecanduan. Kadang orang terlalu nyalahin dirinya sendiri. Gue lemah nih, gue gagal nih, gue nggak disiplin nih. Padahal kenyataannya aplikasi yang dipakai setiap hari itu memang diciptakan untuk membuat kita scrolling HP terus-terusan. Attention sekarang itu bisnis. Semakin lama kita di layar, semakin untung platformnya. Makanya sekarang semuanya dibuat secara cepat dan instan. Cepat lucu, cepat menarik, dan ujung-ujungnya bikin dopamin cepat naik. Dan lama-lama otak jadi susah diam. Ujung-ujungnya ketika udah overstimulation, PMO jadi pelarian. Masuk ke bagian ketiga, ini adalah efek yang jarang disadari. Yang bikin bahaya itu efeknya nggak langsung kerasa. Dia efeknya bakal kerasa pelan-pelan, tapi lama-lama mulai ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Fokus jadi buyar, motivasi gampang hilang, overstimulation, dan semua terasa harus cepat. Bahkan kalian pernah nggak sih kayak misal kalian ngerencanain sesuatu, misal pengen ngambil barang ini di meja ini, tapi tiba-tiba tuh pas kalian udah di meja itu, kalian malah lupa pengen ngambil barang apa. Nah, itu adalah salah satu efek jangka panjang dari PMO tadi. Ujung-ujungnya otak menjadi susah untuk menikmati hal-hal yang normal. Kebanyakan orang menjadi hidup dengan siklus yang sama, dan ujung-ujungnya ketika hal itu terus-terusan terjadi, kita menjadi menyalahkan diri kita sendiri. Jadi stres, mencari pelarian, dan akhirnya karena keseringan, banyak orang yang kejebak di siklus yang sama. Lagi stres, cari pelarian, PMO, nyesel, ulang lagi. Stres, cari pelarian, PMO, lega sebentar, nyesel lagi. Stres, cari pelarian, PMO, lega sebentar, ulang lagi. Hal itu terus-terusan berulang sampai pada akhirnya kita capek sendiri dan menyalahkan diri sendiri, dan makin lama itu bikin kita capek secara mental. Bagian keempat, kebanyakan orang sebenarnya bukan kurang motivasi. Kadang orang relapse atau jatuh lagi bukan karena nafsunya lagi tinggi, tapi karena mentalnya lagi capek, burnout, kesepian, nggak punya tempat cerita, atau hidupnya lagi terasa berat, dan akhirnya mencari kenyamanan sesaat dengan cara PMO. Karena itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan dopamin secara instan, dan itu adalah hal tercepat untuk menghibur diri sementara. Makanya menurutku PMO itu nggak bisa berhenti kalau cuma modal motivasi doang. Karena kalau hidup seseorang masih kosong atau sering capek banget, otaknya bakal terus cari pelarian. Bagian kelima, cara mulai berhenti PMO. Poin pertama, jangan cuma ngandelin niat. Banyak orang gagal bukan karena dia lemah, tapi karena lingkungannya itu nggak berubah. Kalau tiap malam begadang, rebahan, sambil scroll-scroll random, ya otak bakal balik ke pola yang lama. Trigger scroll-scroll itu harus dikurangin. Kurangin penggunaan media sosial yang berlebih, gunain media sosial ketika kalian itu lagi perlu banget. Itu saranku yang pertama. Poin kedua, kurangi overstimulation. Sekarang bukan cuma PMO masalahnya, tapi hidup kita yang terlalu overstimulate. Kebiasaan nonton konten yang cepat, short video, scroll tanpa henti. Jadi otak kebiasaan haus akan dopamin yang secara instan. Makanya penting banget buat kalian belajar mengurangi penggunaan HP yang tidak perlu. Batasi penggunaan HP, paling enggak kalau aku sih 4-5 jam per hari. Terus kalian cari pelarian yang bermanfaat buat kalian. Contohnya olahraga, baca buku. Dan yang penting kalian jangan biasain begadang, karena begadang adalah celah untuk kalian melakukan PMO itu. Karena otak ini perlu istirahat guys. Jadi
Jangan kebiasaan kita banjiri dengan dopamin secara instan. Oke, lanjut poin ketiga, kurangi dunia maya, isi hidup di dunia nyata. Semakin kosong hidup seseorang, makin gampang cari pelarian di dunia maya. Makanya kebanyakan orang relapse untuk melakukan PMO ketika dia lagi sendirian, capek, atau lagi burnout. Dan menurutku solusi yang paling penting itu bukan cuma menahan, tapi mulai bangun hidup yang benar-benar pengen dijalani. Cari kesibukan, belajar skill-skill baru, kerja, nge-gym, atau bikin sesuatu yang bermanfaat atau yang kreatif buat mengasah otak kalian menjadi lebih berkembang lagi. Karena kalau kehidupan di dunia nyata itu terasa lebih bermakna, maka kita akan terbiasa meninggalkan dunia maya dan kebiasaan untuk scrolling HP menjadi berkurang. Poin keempat, belajar menikmati proses lagi. Dopamin instan jujur memang bikin otak terasa lebih, ya seneng banget deh, seneng secara cepat, tapi itu bikin otak kebiasaan mendapatkan segala sesuatu itu dengan cepat, dan otak intinya ya terbiasa deh semuanya mau cepat aja, hiburan cepat, hasil cepat, kesenangan cepat. Akhirnya banyak orang yang sudah malas untuk menikmati proses yang panjang. Contoh, kebanyakan orang pasti di era sekarang itu udah malas banget buat baca buku. Ujung-ujungnya toko buku yang ada di pasar, mall, apa segala macam itu menjadi kurang pengunjung, bahkan yang datang juga cuma numpang foto mungkin. Selain belajar jadi berat, keseringan PMO juga bikin kerja kita itu jadi malas, dan kita jadi kurang bersemangat ketika melakukan pekerjaan kita sehari-hari, karena otak udah terbiasa mendapatkan reward yang instan. Selalu ingat guys, segala sesuatu yang instan itu biasanya hasilnya nggak baik, dan segala sesuatu yang baik memang ya harus kita jalani dengan proses yang cukup lama. Tapi nggak apa-apa karena itu bermanfaat buat jangka panjang kita. Masuk ke poin kelima alias poin terakhir, jangan terlalu obses dengan streak. Maksudnya gini, kalian pasti pernah menghitung berapa hari kalian udah nggak lakukan PMO. Misal kalian udah nggak 7 hari nggak PMO, 14 hari nggak PMO, atau 21 hari nggak PMO. Nah, maksudku jangan terpaku dengan streak yang kalian hitung tadi. Karena kalau kalian gagal, ketika misal anggap udah 30 hari kalian gagal, itu tuh bakal bikin perasaan kalian hancur sehancur-hancurnya, dan itu tuh bikin kalian malas lagi untuk memulai dari awal lagi. Yang penting itu bukan soal angka, tapi bagaimana kalian berhasil keluar dari kebiasaan buruk itu secara pelan-pelan. Dan ini tuh bukan soal angka, karena targetnya bukan perihal 30 hari, 60 hari apa segala macam, tapi targetnya adalah kalian bisa keluar dari kebiasaan itu selamanya. Oke, mungkin itu adalah beberapa poin penting bagaimana cara berhenti melakukan PMO. Masuk ke bagian ke-6, cowok sekarang memang gampang banget untuk kehilangan kemampuan untuk diam. Sekarang itu banyak cowok yang gak bisa diam duduk 10 menit aja nih tanpa stimulasi. Pasti kalau lagi diem harus buka HP, harus nge-scroll. Pokoknya harus ada hiburan deh. Gimana caranya bisa dapat dopamin secara instan. Padahal kemampuan untuk tenang dan berdamai dengan pikiran yang ada di diri sendiri itu penting banget loh. Dan menurutku banyak kebiasaan muncul itu ya berawal dari kesepian. Dan menurutku inilah paling penting untuk diubah pola pikirnya. Pola pikir untuk diam sesaat tanpa stimulasi, terutama stimulasi instan ya. Bagian 7, tujuan sebenarnya. Menurutku inti berhenti dari PMO ini bukan hanya sekedar kita berhenti menonton, tapi yang penting adalah belajar untuk mengontrol diri sendiri, belajar untuk nggak selalu mencari kesenangan instan. Karena di era sekarang cowok yang bisa fokus, disiplin, dan nggak gampang dikontrol oleh dopamin yang instan itu udah langka banget. Oke, masuk ke bagian terakhir, bagian closing. Kalau kalian masih struggle soal berhenti PMO ini, atau kalian masih hilaf atau sering relapse untuk melakukan PMO, atau bahkan kalian masih ngerasa kalian nggak bisa berhenti, itu bukan berarti karena hidup kalian hancur, dan bukan berarti karena kalian gagal. Hidup di era sekarang memang kita itu udah terbiasa mendapatkan segala sesuatu yang instan, jadi kita mendapatkan dopamin juga kebanyakan instan sekarang. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak harus langsung sempurna, pelan-pelan. Yang penting terus belajar jadi versi yang lebih baik. Carilah versi diri kita yang terbaik dan belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan video seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, karena kedepannya aku bakal membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti pola pikir, mindset, self-improvement, dan kesehatan. Dan tentunya aku akan membahas hal-hal yang lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa yang lebih santai dan lebih mudah dipahami. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. See you guys, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.